Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor Sekolah Angker. Tiara adalah seorang guru baru di sebuah sekolah swasta di kota tempat tinggalnya, yang daerahnya agak terpencil. Di sela-sela pelajarannya, dia seperti mendengar suara gaduh di luar kelasnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghentikan penjelasannya dan keluar ke kelas. Tetapi aneh, di luar tidak ada siapapun juga. Sampai dia memeriksa ke ruang sebelah kelasnya yang kebetulan bersebelahan dengan gudang, dan di dalamnya banyak terdapat bangku kosong yang tidak terpakai. Tiba-tiba saja bulu kuduknya berdiri. Dia menjadi merinding sekali. Tetapi Tiara tetap berpikiran positif. Tidak mungkin hantu bersuara di siang hari. Namun perasaannya kali ini berbeda. Akhirnya Tiara kembali ke kelasnya. Namun setelah jam pulang sekolah, Tiara tidak langsung pulang. Karena banyak pekerjaan dari anak-anak yang perlu dibereskannya. Daripada menunggu esok, aku selesaikan sekarang, batin Tiara. Kejadiannya jam 3 sore lewat. Ada penjaga sekolah yang mau mengunci pintu ruang kelas. Tetapi alangkah terkejutnya melihat Tiara belum pulang, padahal murid-murid dan guru yang lain sudah pada pulang. Bapak penjaga sekolah mengingatkan agar Tiara segera pulang, karena kelas yang ditempati Tiara terbilang juga angker. Banyak kejadian aneh yang terjadi di kelas itu, tetapi Tiara masih tidak mempercayainya. Hal mistis seperti itu. Akhirnya, bapak penjaga sekolah bilang kalau sudah selesai, dia ada di pos satpam, dan meninggalkan kunci kelas agar Tiara bisa menguncinya, sekalian waktu pulang nanti. Jadi Tiara kembali melanjutkan sekedar bersih-bersih dan menggantungkan beberapa kerajinan muridnya di kelas itu. Karena banyak kerajinan tangan murid-murid yang belum digantung, maka Tiara gantunginlah itu kerajinan tangannya menjadi hiasan di kelas itu. Setelah bagian depan sudah beres dihias, aku inisiatif untuk mengepel lantai. Setelah itu jendela sebelah kiri kututup, dan kelas pun menjadi sedikit gelap. Hanya jendela kecil sebelah kanan yang terbuka karena tidak punya daun jendela.
Tiara menyalakan lampunya, tetapi ternyata lampunya mati. Tiara tidak ambil pusing. Nanti dia akan bilang kepada penjaga sekolah. Nah, kejadian itu pun terjadi. Setelah Tiara selesai dengan semuanya, ada satu hiasan yang belum digantung. Dia pun bergegas ke pojok belakang bagian kiri kelas yang sedikit gelap itu. Ya, kata guru lain, katanya kelas itu agak dingin dan senyap. Tetapi Tiara cuek saja. Batin Tiara dalam hati. Dia hanya tersenyum menanggapi hal itu. Lanjut, ketika Tiara sampai ke pojokan dan hendak menggantungkan hiasan di rak buku yang ada di situ, terdengarlah suara perempuan yang tertawa dengan nada seperti anak ayam. Tiara terdiam sejenak. Dia berpikir, apa itu suara meja kursi yang gak sengaja tergeser? Dan dia juga sadar sudah berada di pojokan. Gak mungkin Tiara menyenggol meja kursi yang jauh darinya. Kemudian Tiara memanggil-manggil, apa ada orang di luar? Tapi ternyata sepi, tidak ada jawaban. Dan terdengar lagi suara itu, kali ini pelan. Seketika aku kembali merinding, dan kelas yang tadinya sedikit gelap, malah semakin gelap. Auranya kelas pun semakin tidak meyakinkan. Tiara melihat sekelebat bayangan perempuan berambut panjang berbaju putih. Dan sekilas menoleh, tampak mukanya yang sangat menyeramkan, menerobos jendela yang tidak kututup tadi. Sambil terdengar suara minta tolong yang cukup parau terdengar. Seketika tanpa kusadari, aku pun langsung berlari ke arah jendela dan melihat ke bawah. Apa ada yang jatuh? Tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dan Tiara menjadi ketakutan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil tas kerjanya dan berlari keluar kelas, segera menuruni anak tangga tanpa mengunci pintu kelas. Ketika sampai di bawah, dia melihat ada penampakan sosok hitam besar dengan mata merah menyala berada di depan tangga. Seketika Tiara panik ketakutan sambil memejamkan mata dan sebisa mungkin membaca doa-doa agar dia bisa melewatinya. Akhirnya Tiara membuka matanya dan sosok itu telah menghilang dengan suara erangan mengerikan yang terdengar parau sekali. Tiara segera berlari kembali hingga sampai di gerbang sekolah dan menyampaikan kepada bapak penjaga sekolah, "Pak, maaf, pintu belum saya kunci. Saya takut tadi ada kejadian aneh, ada perempuan melompat dari jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana," kata Tiara. "Ya sudah Bu Tiara, tidak apa-apa. Segeralah pulang. Biarkan pintunya, tidak usah dikunci." "Kalau tidak ada temannya, saya juga tidak berani naik ke atas. Waktunya juga sudah menjelang maghrib," kata bapak penjaga sekolah. Semenjak kejadian itu,
Tiara tidak pernah berada di kelas sendirian, apalagi selepas pulang sekolah. Dia pun juga ikut pulang bersama dengan murid-muridnya. Konon cerita dari bapak penjaga sekolah, memang banyak kejadian penampakan di sekolah yang sudah tergolong bangunannya memang sudah cukup tua. Apalagi ketika malam hari, bapak penjaga sekolah menceritakan kejadian demi kejadian. Agar Tiara paham kenapa menyuruhnya untuk segera pulang di saat bel pulang sekolah sudah berbunyi. Akan tetapi, dimanapun kita berada, mereka pasti ada. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih.